Informasi terpopuler di cnbcindonesia.com yang pertama di mana kasus COVID-19 kembali meningkat. Setelah Singapura dan Malaysia, Indonesia juga dilaporkan mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Semula tercatat 30 sampai 40 kasus dalam sepekan, tapi sekarang kasus mingguan mencapai 267 pasien di periode 28 November hingga 2 Desember 2023. Peningkatan kasus COVID-19 dibarengi dengan kenaikan jumlah testing. Di sisi lain ada dugaan varian baru yang memicu tingkat transmisi atau penularan lebih cepat dan lebih mudah menginfeksi. Namun Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, peningkatan ini bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan karena kasus kematian, pasien yang dirawat atau sakit berat tidak ada perubahan berjumlah di bawah 5 kasus per minggunya. Nadia menyebutkan bahwa beberapa kali Indonesia mencatat nihil kasus kematian pasca status kegawat daruratan COVID-19 dicabut beberapa bulan lalu. Namun tetap sebagai kehati-hatian masyarakat diminta untuk menunda terlebih dahulu bepergian ke negara dengan catatan kasus COVID-19 tinggi. Nadia juga memastikan bahwa Indonesia belum mendeteksi COVID-19 varian baru yaitu BA286 yang belakangan disorot banyak negara. Namun dua varian yang beredar di Indonesia serupa dengan yang dilaporkan di Singapura, yakni varian Aeris EG5 dan EG2. Informasi terpopuler yang kedua di mana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba ingin mengajak mantan Dirut KAI dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Anies ingin Jonan membantunya untuk membangun proyek infrastruktur terutama kereta api apabila dia menang di Pilpres 2024. Saat mengunjungi Wetland Square di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Anies berencana untuk membangun jaringan kereta api dari Banjarbaru menuju Banjarmasin. Dengan rencana tersebut Anies pun ingin mengajak Jonan. Jonan pun dianggap sebagai sosok yang pas dan paham untuk membangun proyek perkereta apian. Mengutip dari cnnindonesia.com, Anies bilang orang pertama yang akan kami undang adalah Pak Jonan. Orang yang paling paham dan Pak Jonan itu objektif, kalau beliau mengatakan layak maka itu layak. Kita ke informasi terpopuler yang ketiga di mana mendiang Kiki Fatmala pernah bercerita bahwa pada tahun 2022 dirinya merogoh uang pribadi hingga menjual vilanya di Bali untuk berobat. Kiki mengakui bahwa hal itu disebabkan karena dirinya tidak memiliki asuransi. Kiki yang mengembuskan nafas terakhirnya pada 1 Desember 2023 lalu sempat mengatakan bahwa dirinya sudah menjalani prosedur kemoterapi atas penyakit kanker stadium akhir yang dideritanya. Kiki bahkan pernah menjalani pengobatan sampai ke luar negeri atau ke Singapura. Ini merupakan keputusan yang Kiki buat dengan sengaja. Pada Oktober 2022 lalu Kiki pernah bilang bahwa meski sangat mahal, tapi prioritas Kiki adalah untuk sembuh. Dia bilang uang atau harta toh nggak bisa dibawa mati. Seperti diketahui biaya kemoterapi yang harus ditanggung Kiki juga tidak murah, bahkan tembus ratusan juta rupiah. Belajar dari kisah Kiki, perlukah punya asuransi kesehatan? Ketika kita terserang penyakit dan harus menjalani perawatan, maka akan ada beban finansial yang harus ditanggung. Jika sebuah penyakit dinyatakan mematikan, maka tak menutup kemungkinan upaya pengobatan ekstra harus dilakukan dan hal ini bisa berujung ke membengkaknya beban pengeluaran seseorang. Informasi yang terakhir datang dari mancanegara, di mana setelah gencatan senjata berakhir, intensitas serangan roket dari Gaza meningkat hingga mampu menembus pertahanan Iron Dome Israel. Meskipun Israel memiliki sistem pertahanan Iron Dome yang sangat efektif dalam menghalau roket-roket yang diluncurkan dari Gaza, beberapa roket berhasil lolos dan mencapai target di wilayah Ashkelon, Israel. Selain kerusakan tembok, sejumlah kaca jendela di apartemen pun pecah akibat kerasnya ledakan dari hantaman roket tersebut. Serangan ini juga telah mengakibatkan kepanikan warga. Mereka keluar dari dalam ruangan dan menyaksikan kerusakan akibat serangan tersebut. Sejumlah kendaraan yang diparkir di area apartemen pun juga kena dampaknya. Terlihat kaca depan mobil pecah hingga merusak ke bagian atap bodi.